dari sana akan muncul acceptance. Jadi misalnya accepting the fact that you are sick all the time because you are in toxic environment. Kamu sakit setiap saat, mental kamu, fisik kamu, bukan karena badan kamu ringkih, tapi karena kamu dikelilingi segala sesuatu yang tidak baik. Hai, video ini saya buat untuk kamu yang sudah siap untuk upgrade realita, untuk kamu yang siap untuk hidup di dimensi diri yang berbeda, dan untuk kamu yang siap untuk hidup selaras dengan potensi sejati kamu. So make sure kamu nonton sampai habis. First thing first, satu hal yang cukup sering saya terima di DM dan juga di ruang terapi adalah permintaan untuk manifestasi. Well, honestly, it's easy to manifest, but what's hard is knowing what to manifest. And that's what my mentor said. Mudah sebenarnya untuk memanifestasi sesuatu, tapi yang sulit itu mengetahui apa sih sebenarnya yang pengen kita manifestasikan. Karena kalau misalnya kita cuma memanifestasikan sesuatu dari level yang bisa dikatakan shallow atau surface level, kayak mungkin uang yang lebih banyak di rekening, atau pengen punya kendaraan baru, atau pengen beli properti, atau pengen ya macam-macam keinginan duniawi yang mungkin kita semua pernah punya dan punya, itu biasa efeknya nggak akan bertahan lama. I mean efek kegembiraan dan kepuasannya, karena sebenarnya pada saat kita menginginkan sesuatu, pada saat kita punya desire itu sebenarnya bersifat seperti kompas yang mengarahkan kita kepada realita optimum, potensi sejati, yang itu biasa relate nggak cuma dengan keberlimpahan atau kekayaan yang kemudian akan mengikutinya, tapi juga purpose atau tujuan hidup atau sesuatu yang lebih besar di balik itu. Jadi sebenarnya kalau di dalam diri setiap manusia itu ada keinginan untuk menjadi kaya atau ingin hidup dengan berlimpah, bisa jadi kalau ditarik itu bukan kaya atau berlimpahnya, tapi lebih kepada mereka ingin merasa bahwa kehidupan mereka sebagai manusia bermanfaat, and that they can do something with themselves and the world around them that makes this world a better place. And that's actually the core of every purpose. Jadi di video ini, sebelum kita ngebahas tentang manifestasi, karena sejujurnya di luar sana ada banyak coach manifestasi, dan bisa dibilang sebenarnya manifestasi bukan sesuatu yang sulit karena we can see the proof, dan orang-orang yang sudah mengikuti kelas-kelas ini dan kemudian mencoba teknik ini, they experience huge change in their life. Tapi pertanyaannya, satu, seberapa sustainable perubahan itu? Kedua, apakah mereka mendapatkan kepuasan yang sejati? Dan ketiga, apakah manifestasi yang mereka dapatkan itu mengkoneksikan mereka dengan potensi sejati mereka, realita optimum mereka, di mana nggak cuma mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan selaras dengan desire mereka, tapi di prosesnya mereka juga ngerasain purpose terhadap hal itu dan diri mereka sendiri dan juga kehidupan in general. So this is the 7 step how you can upgrade your reality. Ini adalah 7 langkah gimana caranya kamu bisa mengupgrade realita kamu. Hai monkey. Aman. So first, saya baru menemukan just recently, baru tadi by the way, 7 formula ini yang sebenarnya bisa di breakdown jadi 2A dan 5E. So 2A, 5E. Ask, accept, evaluate, expand, execute, and experience. So let's break down this 7 value. Yang pertama, ask. Nah, banyak orang yang pengen memanifestasikan sesuatu sebenarnya diawali dari keresahan mereka atau ketidakpuasan mereka dalam hidup yang mulai mengarah kepada problem yang serius, misalnya depresi, atau mungkin rasa tidak berdaya, atau mungkin ada keluhan fisik dan mental yang secara konsisten menghantui mereka, dan ini bikin mereka mulai tertarik ke dunia law of attraction atau pengen manifestasi, karena salah satu manifestasi yang mereka butuhkan adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup, misalnya tubuh yang lebih sehat, kemudian mental yang lebih oke, dan hopefully dari tubuh fisik yang sehat, mental yang oke, mereka punya energi yang lebih untuk mencipta, berkarya, dan mengundang lebih banyak keberlimpahan atau kesejahteraan di hidupnya. But actually sebenarnya
akan lebih efektif dibandingkan dengan kita langsung lompat ke oke, saya pengen manifestasikan tubuh yang sehat, saya pengen manifestasikan uang yang lebih banyak. Akan lebih efektif untuk jangka panjang ketika pertama kita memulai proses ini dengan bertanya, ask. Just ask. Ask and you shall receive. Dan ask ini bukan cuma meminta sama Tuhan atau pencipta, tapi juga bisa bertanya. Ask dalam arti harfiah, bertanya dalam arti harfiah, literally ke diri kita sendiri. Pertanyaannya seperti, kenapa ya saya sakit terus? Kenapa ya mental saya nggak pernah beres? Kenapa ya rekening saya segitu-segitu aja? Kenapa saya sulit sekali bertumbuh sebagai manusia? Karena dari pertanyaan itu biasa kita akan mendapatkan jawaban yang memang selama ini kita butuh dengar untuk bisa membuat perubahan yang nyata sampai ke level akar di kehidupan kita. Jadi nggak cuma di surface level, tapi insya Allah akan bertahan untuk waktu yang panjang. Kalau bisa expand terus gitu loh, kayak terus berkembang, terus bertumbuh. Jadi nggak cuma melepaskan atau mengubah satu dimensi kehidupan, tapi juga dia akan terus menciptakan ripple effect di lini kehidupan yang lain. And by being open to us juga nggak cuma sesimpel kita bertanya ke diri kita kenapa ya begini, kenapa begitu, tapi juga bisa meminta dalam artian Tuhan, saya meminta bimbingan, saya meminta pendampingan, saya meminta visi tentang potensi sejati saya sebagai manusia. I ask to live my life as my optimum self, my highest self, in the optimum reality. Dan pertanyaan ini tuh mengaktifasi reticular activating system di otak kita yang tugasnya adalah untuk memfilter kesadaran dan pengalaman sehingga kita cenderung mengalami apa yang sudah kita niatkan. Misalnya kalau kamu sudah meniatkan, oke, hari ini saya pengen terkoneksi dengan sisi kehidupan yang indah dan lembut, saya ingin merasakan potensi sejati saya atau realita optimum saya sebagai manusia. Because when you ask, your brain will start to receive it as a command. Pada saat kamu bertanya atau meminta jawaban atau meminta sesuatu dari pencipta dan juga dari diri kamu sendiri, maka otak kamu akan menerima itu sebagai komando atau perintah. So, ask. Minta, tanya, yang dimana ini juga bisa disebut sebagai meluruskan niat sebenarnya. Yang kedua adalah untuk accept atau menerima. Jadi menerima di sini artinya pada saat kamu menanyakan pertanyaan ke diri kamu sendiri, ke pencipta, dan kamu sudah mendapatkan visi, biasa jawabannya itu bukan jawaban yang enak didengar karena di dalamnya akan mengandung informasi yang selama ini kita berusaha untuk hindari, tapi itu adalah missing puzzle yang sangat penting untuk kehidupan kita. Dan pada saat kita menerima, biasanya akan lebih mudah untuk tahu sebenarnya apa sih akar masalah di kehidupan kita yang membuat sebuah pola mengulang dan kemudian itu menjadi ketidakberuntungan yang kita alami di hidup saat ini. Dan semakin lama kamu bertahan di lingkungan itu, kamu akan menjadi semakin tercemar dan kamu akan menjadi bagian dari semua toxicity itu. And that's why your body is rejecting that. Dan hal yang paling sering terjadi di kondisi seperti ini adalah ya misalnya masalah pencernaan. Dan pada saat kita mulai bisa menerima bahwa memang ada hal-hal di kehidupan kita yang gak bisa kita terima atau itu memang merusak hidup kita baik secara langsung atau tidak, kita akan mulai masuk ke kondisi liberation, where now you can express. Pada saat kita sudah menerima bahwa ada hal-hal di dalam hidup kita yang gak bisa kita terima atau itu mengganggu keberfungsian kita dan juga menghalangi kita untuk hidup selaras dengan potensi sejati diri, maka kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu express. Akan lebih mudah untuk kita mengekspresikan ketidakpuasan itu atau mungkin emosi-emosi dan rasa itu, rasa sedih, marah, tertekan, kepada bentuk yang lebih sehat, yang lebih fungsional. Sesimpel ya mengakui itu dengan diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Untuk beberapa orang mungkin membutuhkan media yang lain untuk mengekspresikan perasaannya, bisa lewat seni, bisa lewat musik, bisa lewat apapun yang membuat mereka merasa nyaman untuk mengizinkan sisi rentan diri itu keluar dan dipahami. Karena sebenarnya apa yang membedakan orang-orang yang hidupnya terus berkembang dan tidak adalah orang-orang yang hidupnya terus berkembang biasanya punya kemampuan untuk menerima perasaannya, mengekspresikannya secara sehat, sehingga mereka bisa mendapatkan insights yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan atau situasi yang harus diubah dan ditransformasi. Which bring us to the fourth point, which is evaluate.
pada saat kita sudah mengekspresikan perasaan kita sudah menerima, kita sudah mengekspresikan, biasanya hal berikutnya yang akan terjadi adalah metakognisi. Jadi metakognisi adalah bahasa yang digunakan para ilmuwan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang manusia memiliki kesadaran yang mampu melihat kesadarannya. So it's almost like you are watching yourself, you know. Dan ini akan sangat membantu ketika kita sedang di tahap memutus pola, dimana biasanya ketika kita memanifestasi sesuatu nih, misalnya kayak kamu baru putus sama pacar kamu dan kamu manifest pacar yang baru. Sebelum kamu melewati 7 tahap ini, biasanya kamu hanya akan mengulang pola. Kenapa? Karena satu, kamu tidak menyadari bahwa kamu juga berkontribusi terhadap hubungan yang toksik itu. Kedua, kamu nggak aware dengan apa yang kamu lakukan atau energi apa yang kamu radiasikan, sehingga orang-orang yang kayak begitu tuh attract-nya sama kamu gitu. Dan kalian ibaratnya kayak kunci dan lubangnya yang sangat sempurna, sehingga inilah yang akan terus terjadi ke depannya. So when you use this concept, pada saat kamu mulai menggunakan peta kesadaran ini, 7 langkah ini untuk mengupgrade kehidupan kamu, biasa kamu akan punya kemampuan untuk melihat dengan sangat jelas, kamu punya discernment, kamu punya kemampuan untuk menjadi eling dengan situasi kamu sendiri tanpa menimbulkan rasa hina. Karena banyak orang yang gak mampu melakukan evaluasi di hidupnya, sebab mereka merasa pada saat mereka mengakui kesalahan, atau mungkin pada saat mereka mengakui ketidaksadaran, mengakui bahwa ada hal-hal yang tanpa sadar mereka kontribusikan di pengulangan pola itu, mereka merasa hina. Yang dimana di tahap ini penting untuk membangun kasih sayang terhadap diri kamu sendiri, dan bilang ke diri kamu bahwa salah satu bentuk cinta kamu adalah membantu diri kamu melihat sisi gelap yang mungkin selama ini kamu gak mampu lihat. Dan itu bisa lewat orang yang kita percaya, atau yang paling mudah adalah meluangkan waktu untuk mengevaluasi selama ini hubungan kamu seperti apa pola komunikasinya, dan seperti apa kondisi internal kamu, misalnya penuh dengan rasa tidak percaya diri, ngerasa nggak sanggup menjalani mimpi kamu sendiri sehingga kamu selalu membutuhkan orang lain untuk mendampingi kamu, or for any kind of reasons that might go unnoticed. So ketika kamu mulai menyadari itu dan evaluasi sudah terjadi, hal berikutnya yang akan muncul adalah ekspansi atau evolusi, dimana metakognisi adalah konsep yang luar biasa menarik, karena pada saat seorang manusia mulai bisa melihat dirinya sebagai orang ketiga, tidak sebagai dirinya sendiri yang baper, tapi sebagai orang ketiga yang melihat situasi dengan netral. Jadi kayak ada kamu di sana, ada orang-orang toksik di sana, dan kamu tidak hanya menyalahkan orang-orang yang kamu anggap toksik, tapi kamu juga melihat bagaimana kamu berkontribusi di pengulangan pola itu. Kamu akan masuk ke kondisi expansion, dimana kamu nggak akan lagi hidup sebagai seseorang yang mengulang pola itu, tapi kamu akan punya satu set karakter yang baru, yang itu sebenarnya adalah diri sejati kamu. So it's not like you are adding something to your consciousness, it's almost like you are realizing something, kamu menyadari sesuatu dan kamu menghapus yang bukan punya kamu. Karena seringkali beberapa sifat atau karakter kita biasanya datang dari programming, dari pendidikan yang pernah kita terima, dari pengalaman-pengalaman hidup yang belum disadari. Dan pada saat kamu sudah melakukan evaluasi, ekspansi pasti akan terjadi. Ekspansi memberi kita dorongan yang lebih besar untuk bereksplorasi, mencoba sesuatu yang baru, melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, mencoba cara-cara yang tidak pernah kita coba sebelumnya, dan ini semua akan mengantarkan kita kepada realita yang berbeda. Misalnya, selama ini kamu selalu takut untuk invest buat diri kamu sendiri, tapi begitu kamu menyadari bahwa saya punya kecenderungan untuk menarik orang-orang toksik karena saya punya insecurity, dan insecurity saya pada akhirnya akan terus mengulang hal seperti itu di banyak jenis relationship, nggak cuma di romantic relationship tapi juga di pertemanan, di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. So when you're starting to aware of that pattern that you create within in your internal self, kamu akan punya kesempatan untuk menangkap diri kamu pada saat kamu melakukan itu lagi, mengambil jeda untuk mengubah respon kamu di kemudian hari walaupun di interaksi yang sama, dan perasaan kamu akan berubah. Jadi ini sama kayak klien-klien yang setelah selesai terapi biasanya akan ngalamin perubahan internal, di mana mereka kayak ngerasa nggak perlu pujian dari pasangannya lagi, atau mungkin mereka jadi lebih ngerasa nyaman untuk duduk dengan dirinya sendiri, pergi ke coffee shop sama dirinya sendiri, dan mulai membahas rencana masa depan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi beban atau
hambatan mental yang mereka hindari. Mereka bisa melihat diri mereka sendiri seutuhnya, seapa adanya, memiliki penerimaan yang dalam dan cinta terhadap diri mereka apa adanya seutuhnya untuk sisi gelap mereka dan juga potensi sejati mereka, sehingga di kondisi itu nggak ada resistensi. Dan ketika seseorang nggak punya resistensi, mereka akan berkembang. So it's almost like kalau kamu ngelihat tanaman yang ada di dalam pot, akarnya sudah sangat begitu sesak, dia harus dipindahkan ke tanah yang tidak berbatas untuk bisa terus tumbuh dan berbuah. Kamu juga kayak gitu. Now, when you start to expand, you will start to feel a rush of inspiration that makes you want to create something. Makanya kalau kamu lihat kenapa orang yang healing, quote on quote, atau mulai melakukan proses transformasi internal, biasanya akan punya karya-karya baru, atau mungkin kehidupan baru, atau mungkin realita baru, dan juga adventure baru yang mereka jalani. Why is that? Is well, because they start to remember who they are. Mereka mulai terkoneksi dengan apa yang penting buat mereka. Mereka mulai terkoneksi dengan purpose mereka. Mereka mulai terkoneksi dengan gift, bakat, berkah alami mereka yang kemudian itu menjadi manfaat tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga banyak manusia di luar sana, banyak kehidupan, bahkan gak cuma makhluk manusia, juga makhluk yang lain kayak hewan, tumbuhan, yang itu mencerminkan salah satu potensi sejati kita sebagai khalifah di atas muka bumi, leaders of the earth, guardian of the earth. Dan pada saat kita mulai menyadari itu, kita akan punya koneksi yang lebih kuat juga dengan jiwa kita, yang itu juga terkoneksi langsung dengan pencipta, yang dimana kalau kamu lihat kenapa orang-orang yang healing juga salah satunya punya mental keberlimpahan yang lebih dominan gitu ya, karena mereka mulai menyadari bahwa memang segala sesuatu itu energi, termasuk energi keberlimpahan, dan keberlimpahan yang ada di luar diri kita sebenarnya adalah refleksi atau cerminan dari bagaimana kita merasakan. So if you don't feel deserving, kalau kamu ngerasa nggak layak ngedapetin hal-hal baik, kalau kamu ngerasa nggak layak untuk dilihat karena karya kamu dan hal yang memang penting bagi kamu, yang memang merupakan janji inkarnasi kamu pada saat lahir ke dunia, maka itu juga akan terefleksi dari kondisi keuangan kamu. Kayak kamu memaksa diri untuk mendapatkan uang tapi nggak ada yang masuk, but ketika kamu mulai jujur dengan diri kamu, apa yang kamu suka, apa yang ingin kamu lakukan secara effortless, kamu bisa, karena itu memang sudah ada di DNA kamu dan dia teraktivasi. Bisa dilihat bahwa orang-orang yang melakukan ini biasa energi keberlimpahannya juga mengalir begitu saja dengan deras, nyaris tanpa usaha. Karena sebenarnya yang terjadi adalah otaknya, bawah sadarnya mulai bermain pada program potensi sejati. It's as simple as that. Dan potensi sejati ini artinya adalah kondisi internal seorang manusia yang hidup tanpa rasa takut, tapi dengan cinta. Waspada boleh, tapi takut tidak akan dia biarkan untuk membekukan langkahnya. So that's the difference between those who have healed themselves and not, which creates a huge difference in the manifestation process, if you want to call it manifestation. Yang dimana sebenarnya saya lebih suka menyebut manifestasi itu ya proses mekarnya seorang manusia kepada realita optimumnya. Jadi nggak cuma di surface level yang dangkal seperti dapat mobil baru atau rumah baru atau ya hal-hal yang selama ini kita manifestasikan sebagai manusia dengan kelas sosial yang kita tahu seperti apa di luar sana. Yang terakhir, ketika kamu mulai mengeksekusi semua ini dan kamu mulai terbangun kepada apa yang ingin kamu lakukan, apa yang terasa effortless bagi kamu, gairah untuk mencipta, berkarya, menjalani kehidupan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga bermanfaat. Hal yang terakhir yang bisa dicoba untuk dibudayakan adalah kesadaran dalam mengalami. Your lucidity in experiencing life as a human. Karena ibaratnya kita semua tuh cuma pakai kostum sebagai manusia, dengan muka kita, dengan tubuh kita, dengan karakter kita kayak main game. Dan jiwa adalah player utamanya. Jadi jiwa datang ke bumi untuk mengalami, untuk merasakan, untuk experiencing the beauty of duality. Dan pada saat kamu bisa membangun
kesadaran yang penuh terhadap pengalaman hidup sebagai manusia. Tubuh yang bisa terluka, hati yang bisa sedih, pikiran yang bisa kalut, dan juga antitesis dari semua itu, kebalikannya yang ekstrim, bisa miskin, bisa kaya juga, bisa ngalamin apapun sebagai manusia dengan penuh kesadaran, itu akan membawa kamu kepada kondisi contentment. Karena endingnya itu ya, contentment. Dimana banyak juga saya temui di ruang terapi orang-orang yang bisa dibilang punya segalanya, punya pabrik, bener-bener kalau ngelihat dari kacamata status sosial manusia, kita ngerasa kayaknya mereka udah selesai deh sama kehidupan. Tapi beberapa dari mereka ngerasa kosong. Kenapa? Mungkin ya itu purpose-nya nggak selaras, mereka nggak terkoneksi dengan jiwanya yang ingin mencerna, mengalami, melampaui, utamanya mengalami, to experience life, to experience human body, to experience human perception. Jadi pada saat kamu sudah melihat bahwa hal-hal ini kemudian mekar di kehidupan kamu, menjaga kesadaran untuk tetap hadir di setiap sensasi yang ada di panca indera akan membantu kamu untuk grounded, jejak, dan ya akhirnya sampai kepada kesadaran bahwa hidup tuh gini-gini aja dan menyenangkan dan kayak main game, dan juga butuh kesadaran yang penuh untuk bisa menikmatinya. So yeah, that's the 7th step to upgrade your reality. Itu adalah 7 langkah upgrade realita yang sebenarnya disadur dari beberapa teori, tapi saya nggak masukin di sini. Beberapa sudah masuk, but I will write down the description below for you to read. And ya, kalau kamu butuh dive in lebih dalam tentang konsep ini, kamu butuh panduan yang lebih detail untuk melakukan hal-hal yang secara praktikal bisa mengubah kesadaran kamu, persepsi kamu, to bring you to a heightened state of awareness, dan juga hidup dengan cara yang berbeda, rasa yang berbeda, pengalaman yang berbeda utamanya. Kamu bisa klik link di bawah ini, ada ebook transformasi yang bisa kamu coba dengan panduan yang detail di sana, dan juga ada audio terapinya, dan ada online course yang bisa kamu akses. Ada video lengkap di sana yang sesuai dengan tema yang kamu butuhkan. So thank you for being here. I'm happy to have you here. Remember that life is a game. Play well and have fun.